Timnas Indonesia mencatatkan prestasi membanggakan di ranking FIFA per Rabu, 11 September 2024. Skuad Garuda menjadi salah satu tim Asia yang paling banyak mengumpulkan poin setelah 2 laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut data dari VOTI Rankings, Timnas Indonesia berhasil menambah 15,44 poin FIFA, menjadi tim Asia ketiga dengan perolehan poin tertinggi. Di posisi pertama, Timnas Brunei Darussalam memimpin dengan 25,10 poin, disusul Uzbekistan dengan 15,64 poin. Poin ini diperoleh setelah penampilan solid tim Merah Putih. Skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan bermain seri tanpa gol melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Hasil positif ini membuat Indonesia naik 4 tingkat dalam ranking FIFA, kini berada di posisi ke-129. Ini menjadi salah satu lonjakan tertinggi di Asia, bersama Bahrain yang kini peringkat ke-76. Peningkatan ini menegaskan kekuatan baru Timnas Indonesia, meski menghadapi lawan-lawan yang lebih unggul dalam peringkat FIFA seperti Arab Saudi yang berada di posisi ke-56 dan Australia di peringkat ke-25. Dengan prestasi ini, Timnas Indonesia semakin percaya diri menghadapi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan prediksi penting terkait peluang Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya usai laga melawan Australia pada 10 September 2024, Erick Thohir menyebut Timnas Indonesia membutuhkan 15 poin untuk mengamankan tempat di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Erick Thohir mengungkapkan bahwa hitungan 15 poin ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan pengalaman Timnas Korea Selatan yang lolos ke Piala Dunia 2018 dengan finish sebagai runner-up Grup B, 15 poin adalah target yang realistis. Saat itu, Korea Selatan mengoleksi 4 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Saat ini, Timnas Indonesia telah mengumpulkan 2 poin dari 2 laga awal. Artinya, skuad Garuda membutuhkan 13 poin tambahan dari 8 pertandingan tersisa di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kalkulasi ini, Indonesia harus meraih hasil maksimal, termasuk 4 poin dari Bahrain, 6 poin dari Cina, dan 3 poin dari Arab Saudi. Namun, menurut perhitungan lainnya, 15 poin mungkin belum cukup aman. Mengingat di kualifikasi sebelumnya, runner-up grup A dan B untuk Piala Dunia 2022 masing-masing mengoleksi lebih dari 20 poin. Oleh karena itu, Timnas Indonesia perlu mencuri poin dari laga-laga berat lainnya, termasuk saat bertandang ke Australia dan menjamu Jepang. Dengan skenario terbaik, Indonesia bisa mengumpulkan hingga 17 poin. Namun, jika skenario ini gagal dan Indonesia tidak finish di 2 besar, mereka masih memiliki peluang untuk lolos melalui babak keempat jika bisa finish di posisi 4 besar Grup C. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, mengaku tidak khawatir dengan proses adaptasinya di skuad Garuda. Salah satu alasan utamanya adalah dukungan dari rekan setimnya, Sandy Walsh. Jelang latihan di Stadion Madia, Minggu, 8 September 2024, Paes mengungkapkan bahwa Sandy Walsh adalah mentornya selama proses adaptasi. Bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam belajar bahasa Indonesia, Sandy selalu ada untuk membantunya. Selain menggunakan buku sebagai referensi, Paes mengandalkan Sandy sebagai mitra belajar. Hubungan dekat mereka membuat Paes merasa nyaman dan lebih cepat memahami karakter Timnas Indonesia. Pada laga melawan Arab Saudi, Sandy Walsh dan Martin Paes menunjukkan penampilan gemilang. Sandy berhasil menjadi salah satu bek yang sukses menghentikan serangan-serangan lawan, sementara Paes tampil sebagai pilar utama di bawah mistar gawang. Paes melakukan 2 penyelamatan luar biasa, termasuk menggagalkan penalti dari Salem Al-Dausari dan tendangan jarak dekat Feras Albrikan, yang memastikan hasil positif bagi Timnas Indonesia. Dengan dukungan dari Sandy Walsh, Martin Paes semakin percaya diri menjalani perannya di Timnas Indonesia. Kapten tim Australia, Matthew Ryan, memberikan komentar jelang laga krusial melawan Timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Matthew Ryan, penjaga gawang berpengalaman yang kini bermain untuk AS Roma, mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan kekuatan Timnas Indonesia. Meski pernah mengalahkan Indonesia 4-0 di Piala Asia 2023, Ryan menilai kali ini situasinya berbeda. Pada awal tahun ini, kedua tim pernah bersua di babak 16 besar Piala Asia 2023. Kala itu, Timnas Indonesia harus takluk dengan skor telak 0-4.
Namun, Ryan menegaskan bahwa laga kali ini tidak akan mudah bagi Australia, terutama karena perubahan signifikan dalam skuad Indonesia. Ryan mencatat bahwa aroma Belanda di timnas Indonesia kini semakin kuat. Pada pertemuan sebelumnya, ada 6 pemain diaspora dari Belanda yang memperkuat Indonesia, seperti Mark Klok, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Kini, jumlah tersebut bertambah dengan kehadiran pemain-pemain seperti Nathan Choeaon, Jay Itzes, dan Martin Paes. Ryan yang pernah bermain di Belanda bersama AS Alkmaar, menyadari betul kualitas sepak bola Belanda. Ia menyoroti bagaimana pemain-pemain asal Belanda sangat mengandalkan teknik dan permainan modern, yang bisa menjadi ancaman nyata bagi Australia. Kami tahu bahwa mereka akan memiliki kualitas yang dapat merugikan kami jika kami tidak bermain dengan baik, ujar Ryan. Ia menambahkan bahwa Australia harus fokus pada performa mereka sendiri dan tidak memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mengeksploitasi kelemahan mereka. Laga antara Indonesia dan Australia ini tentu akan menjadi pertarungan sengit yang tidak boleh dilewatkan. Kita nantikan bagaimana jalannya pertandingan pada Selasa malam nanti di Stadion Gelora Bung Karno. Terus ikuti perkembangan terbarunya hanya di sini. Persiapan timnas Indonesia menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi semakin menarik. Pasalnya, skuad Australia mengalami perubahan mendadak menjelang laga penting ini. Australia, yang dikenal dengan julukan The Socceroos, sedang berada dalam tren negatif setelah kalah mengejutkan dari Bahrain di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di pertandingan tersebut, mereka juga harus kehilangan striker Kusini Yengi akibat kartu merah. Sebagai langkah perbaikan, pelatih Graham Arnold memutuskan untuk melakukan perubahan signifikan dalam skuadnya. Yengi dicoret, dan sebagai penggantinya, Arnold memanggil striker dari Liga Denmark, John Iredale. John Iredale, penyerang berusia 25 tahun yang bermain untuk Aalborg BK, kini menjadi pilihan baru. Iredale lebih berpengalaman dibandingkan Yengi, dengan catatan bermain di berbagai liga Eropa sejak usia muda. Dia telah tampil dalam 8 pertandingan musim ini, sedangkan Kusini Yengi baru 2 musim bermain di Liga Inggris. Meskipun Iredale memiliki pengalaman lebih, Yengi masih unggul dalam hal produktivitas gol dengan 17 gol dalam 3 musim terakhir, dibandingkan 13 gol yang dicetak Iredale. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024. Lini belakang Garuda harus ekstra waspada menghadapi penyerang baru The Socceroos. Hasil imbang 1-1 antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah mengejutkan banyak pihak. Bermain di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Timnas Indonesia berhasil menunjukkan kekuatannya yang membuat Asia kini menaruh perhatian besar. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda bahkan sempat unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangoen, meski kemudian Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Penyelesaian penalti oleh Martin Paes menjadi salah satu momen krusial yang memastikan skor imbang 1-1. Sorotan atas penampilan Indonesia tidak hanya datang dari Asia, tetapi juga dari negara tetangga, Vietnam. Media lokal Vietnam, Dan Tri Van, menyebut bahwa sepak bola Indonesia telah membuat seluruh Asia ketakutan dengan potensi luar biasa yang mereka tunjukkan. Mereka juga menyoroti bahwa meskipun Indonesia bukan unggulan, hasil imbang ini membuktikan kekuatan dan perkembangan signifikan skuad Garuda. Salah satu bek Arab Saudi, Sultan Al-Ghanam, mengakui bahwa hasil ini bukan karena timnya tampil buruk, tetapi karena Indonesia bermain dengan luar biasa. Ia mengungkapkan kekagumannya atas perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan